Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi Teorema Fermat dan Dusserl. Perkenalkan, aku Oktania Sadia dengan NPM 2503060026. Aku Nisrina Putri Rabibah dengan NPM 25036600134. Saya Nadia Proti Ayun dengan NPM 25030600025. Saya Abdul Furqana dengan NPM 25036600006. Saya Madiana Ramesa dengan NPM 250306008. Selamat menyaksikan. Nah, soal pertama, tentukan sisa bagi dari 3 pangkat 74 ditambah 5 pangkat 74 yang dibagi oleh 37. Dari teorema Fermat kita tahu bahwa A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P, di mana P adalah bilangan prima. Nah, karena kita tahu bahwa 37 merupakan bilangan prima, di sini P-nya adalah 37. Langsung kita masukkan A 37 min 1 kongruen 1 modulo 37. Hasilnya adalah A pangkat 36 kongruen 1. Nah, lalu kita bagi untuk menyelesaikan 3 pangkat 74 dulu. 3 pangkat 74. Karena di sini pangkatnya adalah 74 dan belum memiliki unsur 36, 74 ini kita akan rubah menjadi 36 dikali 2 ditambah 2. Jadi 3 ini 3 pangkat 74, 3 pangkat 36 kali 2 ditambah 2. Atau bisa ditulis dengan 3 pangkat 36 kuadrat dikali 3 pangkat 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa pangkat 36 akan kongruen dengan 1. Maka ini 1 kuadrat kali 3 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 1 kali 9, 9. Nah, itu tadi yang 3 pangkat 74. Lalu selanjutnya yang 5 pangkat 74. Masih sama. Kita rubah 74-nya menjadi 36 kali 2 ditambah 2. Atau 5 pangkat 36 dipangkatkan 2 lalu dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 36 1 kuadrat dikali 5 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1 dan 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Nah, karena keduanya udah ketemu, kita jumlahkan sisanya, yaitu 9 ditambah 25 hasilnya adalah 34. Jadi sisa bagi 5 3 pangkat 74 ditambah 5 pangkat 74 dibagi oleh 37 adalah 34. Oke, di soal yang nomor 2, jika FPP dari A dan 21 adalah 1, maka tunjukkan bahwa A pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 21. FPP dari A dan 21 adalah 1. Maka A relatif prima. Kita tahu bahwa 21 adalah hasil kali 3 dan 7. Maka bisa ditulis FPP dari A dan 3 sama dengan 1 dan FPP dari A dan 7 sama dengan 1. Dengan ini kita bisa menggunakan teorema Fermat, di mana A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Kita buktikannya A dan 3 dulu. Maka A pangkat 3 min 1 kongruen dengan 1 modulo 3. A kuadrat kongruen dengan 1 modulo 3. A pangkat 2 bisa kita pangkatkan 3. A pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 3.
Yang kedua, dengan FOB dari A dan 7 sama dengan 1, bisa kita operasikan menjadi A 7 min 1 komponen dengan 1 modulo 7, A pangkat 6 komponen dengan 1 modulo 7. Maka diperoleh A pangkat 6 komponen 1 modulo 3 dan A pangkat 6 komponen dengan 1 modulo 7. Dengan menggunakan teorema sisa cima, maka dapat kita peroleh A pangkat 6 komponen dengan 1 modulo 3 kali 7. Maka A pangkat 6 komponen dengan 1 modulo 20 sekian. Jadi terbukti bahwa A pangkat 6 komponen dengan 1 modulo 21. Yang selanjutnya, tentukan pembagian 9 pangkat 60 dengan 13, di mana teorema Feynman itu A P min 1 komponen dengan 1 modulo P, di mana P-nya itu adalah bilangan prima. Jadi P-nya adalah 13 dan A-nya itu 9. Kita menggunakan teorema 6.1. Kita masukkan A sama P-nya ke teorema ini. Ini P1 komponen dengan 1 modulo A-nya 9, P-nya 13 kurangi 1 komponen dengan 1 modulo P. Modulo 13. Lalu kita hitung 12 komponen dengan 1 modulo 13. Lalu kita menggunakan sifat pangkat di mana A M N sama dengan A pangkat M kalikan N, yaitu jadi 9, 12 nya kita kalikan dengan 5, jadi 60 komponen dengan 9 pangkat 12 kalikan 5. Ini kenapa bisa jadi 60? Karena dikalikan dengan 5 pangkat 12. Jadi modulo 12. Lalu 9 pangkat 60 komponen dengan 1 pangkat 5. Karena ini kan dari integral sudah disampaikan modulo 12. Jadi 9 pangkat 60 komponen dengan 1 modulo 13. Maka sisa pembagian dari 9 pangkat 60 dengan 13 adalah 1. Oke, selanjutnya kita ke teorema Wilson. Yang pertama ada soal selesaikan kekonkluenan X kuadrat plus 1 komponen dengan modulo 17. Dalam teorema 68 Wilson itu, jika terdapat X kuadrat plus 1 komponen dengan 0 dengan P. Nah, di sini P-nya itu merupakan P-nya itu syaratnya adalah bilangan prima. Dan solusi, dan mereka itu memiliki solusi yaitu T sama T kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal yaitu X kuadrat plus 1 0 modulo 17. Di sini kita akan mengalihkan kedua ruas menjadi dengan yang 1 karena kita akan mencari nilai X-nya berapa. X kuadrat ditambah dengan 1 modulo 17. Dalam teorema Wilson, karena dalam bentuk X kuadrat komponen 1 modulo P, di sini 17 itu merupakan P dan 17 itu merupakan bilangan prima. 17 juga merupakan hasil kali dari 4 kali 4 terus ditambah 1. Karena ini 4 kali 4 tambah 17, berarti 17 itu bisa dihasilkan dalam bentuk 4K plus 1. Nah, cara dalam teorema jika terdapat P itu merupakan dalam bentuk 4K plus 1, jadi untuk X-nya itu mendapatkan rumus P min 1 per 2 faktorial kuadrat.
ini sama dengan X kuadrat. Jadi jika misalnya kita hanya mencari X-nya saja, berarti menjadi 4/1/2 faktorial begini. Selanjutnya dalam soal kita lanjutkan untuk mencari X, kita masukkan saja N-1/2. Sini banyak kita ganti menjadi 17 min 1/2. Oh ini jangan lupa faktorialnya. Ini 17 kurang 1 adalah 16/2 adalah 8, jadi sini ada 8 faktorial. Jadi di sini nilai X yang memenuhi untuk persamaan tersebut adalah 8 faktorial. Jika ingin dilanjutkan, 8 faktorial itu menghasilkan 40.320. Selanjutnya kita masukkan 40.320. Kita masukkan ke dalam persamaan tadi, itu kongruen dengan 13 modulo 17. Karena jika kita lihat 40.320 dibagi 17 itu menghasilkan sisa 13. Jadi untuk solusi ini mendapatkan X sama kongruen dengan 13 modulo 17. Atau jika ingin mendapatkan solusi lagi, karena di sini terdapat dua solusi, 13 itu juga kongruen dengan 4 modulo 17. Jadi solusinya adalah X merupakan X kongruen dengan 13 modulo 17 dan X kongruen dengan 4 modulo 17. Jadi begini hasilnya. Nah, baik. Di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 5 mengenai teorema Wilson. Nah, di sini tertulis bahwa ada soal tentukan semua solusi untuk X yang memenuhi kekongruenan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0 modulo 13. Nah, langkah pertama yang kita ambil yaitu kita mengubah persamaan ini menjadi persamaan lain namun tanpa mengubah nilainya. Yaitu kita ubah menjadi X tambah 3 kuadrat sama dengan kongruen dengan 0 modulo 13. Nah, karena di sini dijelaskan bahwa modulonya yaitu 13, yang dimana 13 itu merupakan bilangan prima. Jadi, dalam soal ini dapat kita terapkan teorema 6.5 yang menjelaskan bahwa jika P-nya itu bilangan prima, maka mempunyai tepat dua solusi pemecahan. Yang pertama yaitu U sama dengan 1 modulo 13, dan yang kedua U sama dengan P min 1 modulo 13. Kita masuk ke solusi yang pertama, yang dimana kita ibaratkan ini sebagai U, yaitu X plus 3 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Kemudian X kongruen dengan 1 dikurangi 3 modulo 13. Hasilnya yaitu X minus 2 modulo 13. Nah, namun dalam materi ini kita diperkenankan untuk menghindari angka negatif pada hasilnya. Jadi, kita ubah nilai X ini dengan cara menambah 13 pada awal ini menjadi min 2 ditambah 13 yang hasilnya yaitu 11 modulo 13. Ini untuk solusi yang pertama yaitu X-nya 11 modulo 13. Lanjut untuk solusi yang kedua, yang dimana X plus 3 sama dengan P min 1 modulo 13. X plus 3 P-nya yaitu 13 dikurangi 1 yaitu 12 modulo 13. Kemudian X kongruen dengan 12 dikurangi 3 modulo 13. Hasilnya X sama dengan 9 modulo 13. Nah, ini merupakan solusi yang kedua. Jadi, dari persamaan ini kita mempunyai dua pemecahan yaitu X sama dengan 11 modulo 13 dan yang kedua X sama dengan 9 modulo 13. Sekian dari kami. Terima kasih.